Pemkab Serang bentuk Satgas Calo Tenaga Kerja. Jadi kurir sabu, pensiunan anggota TNI dibekuk. Halo pemirsa, selamat malam. Halo Indonesia kembali menemani waktu istirahat Anda di malam akhir pekan ini. Informasi tadi akan menjadi informasi utama kami. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, seorang pensiunan TNI Angkatan Darat diringkus petugas dari Badan Narkotika Nasional karena menjadi kurir narkoba jenis sabu. Saat ditangkap dari rumah pelaku di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, petugas mendapati barang bukti 25 kg sabu, alat timbang, serta sepucuk senjata jenis airsoft gun. Rumah di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Dari dalam rumah pelaku YS yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat, petugas mendapati barang bukti sebanyak 25 kg lebih sabu. Selain YS, petugas BNN juga berhasil mengamankan rekan pelaku berinisial ZN. Penangkapan sekaligus penggerbekan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Barang haram tersebut diketahui berasal dari jaringan Aceh yang dikirim seorang bandar besar melalui kedua kurir yang berkamuflase sebagai pengemudi ojek online. Jaringan ini pasti dari Sumatera, karena rekan-rekan sudah tahu, bukan saya sedang mendiskreditkan satu entitas atau etnis, tapi ini sudah lazim datang dari sana, dan ini saya dengan teman-teman kita akan berusaha untuk merubah paradigma saudara-saudara kita ini supaya mereka bisa keluar dari perdagangan narkoba tersebut. Kita tidak tahu ya, ini kita sedang telusuri apakah dia mengakui betul ini juga apakah dia seorang purnawirawan atau pecatan, nanti coba kita pelajari betul. Udah pensiun, nggak lama deh nongkrong depan aja tuh begadang, tuh saya bilang gini, pada begadang aja nggak ada artinya, mendingan ngojek buat beli rokok, saya bilang gitu. Nah saya dari pensiun itu, saya satu di pensiun, terus kedua saya buat saya minjem juga di BRI buat modal dagang gitu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network. Tak juga jerah, sejumlah pria diamankan aparat Satpol PP Jakarta Barat karena masih menjual obat-obatan terlarang seperti tramadol dan eksimer di pinggir Jalan KS Tubun, Palmerah. Petugas juga merazia toko obat dengan jumlah obat terlarang yang berhasil disita mencapai 8.000 butir. Aparat Satpol PP Jakarta Barat kembali meringkus sejumlah pria yang kedapatan tengah menjanjakan obat terlarang seperti tramadol dan eksimer di pinggir Jalan KS Tubun, Palmerah. Sebanyak 3 orang pria yang diperkirakan sudah berusia lanjut dibawa ke kantor Satpol PP berikut obat-obatan terlarang yang mereka jajakan. Razia peredaran obat-obatan terlarang tidak hanya menyasar pedagang eceran di pinggir jalan, melainkan juga sejumlah toko obat di lingkungan pemukiman. Selama operasi berlangsung sejak awal tahun 2025 hingga awal bulan Mei ini, Satpol PP telah mengamankan sebanyak 8.883 butir obat-obatan terlarang dari 12 toko dan penjual obat eceran di pinggir jalan. Kegiatan penjangkauan kepada penjualan obat-obat keras kita temukan di wilayah Palmerah, berbatasan dengan Jakarta Pusat, Tanah Abang, sudah sangat sering kita lakukan. Kita dapati ada yang usia sudah lanjut masih menjual juga, ada yang masih remaja, ada laki dan perempuan. Kemudian kita lakukan pendalaman, kemudian kita serahkan ke dinas sosial. Satpol PP akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan terlarang yang penggunaannya banyak melibatkan anak-anak dan remaja. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewacanakan dan menggodok untuk pembentukan Satgas Pungli Pemberantasan Calo Tenaga Kerja yang kian marak. Maraknya calo tenaga kerja di Kabupaten Serang sudah sangat meresahkan. Bahkan baru-baru ini kasus percaloan tenaga kerja di kawasan industri Cikande dan Cikesal berhasil ditangkap aparat kepolisian. Untuk meminimalisir praktek percaloan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang akan membentuk Satgas Pungli yang saat ini masih digodok. Memang sampai saat ini belum ada ininya SK Satgas percaloan, tapi memang lagi dalam pembahasan.
memang kita diminta untuk menjadi bagian dari anggota Satgas di siang. Memang itu menjadi PR yang selalu ada itu di dunia kerja ya. Memang kaitan dengan pesaluan ya tadi yang paling pokok adalah si pelapor adalah si korban itu yang harus bisa konsisten untuk melaporkan sampai dengan tertangkap lah. Masyarakat diimbau yang ingin bekerja agar waspada terhadap oknum yang menjanjikan bisa diterima kerja. Makfiro, Kabupaten Serang, Banten melaporkan untuk CTV Network. Usai jeda pariwara berikut, Halo Indonesia masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Banten terus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah kegiatan untuk memantapkan kesiapan sarana dalam distribusi kosmetik dan obat tradisional yang digelar di Aula Dinkes Banten pada Kamis 22 Mei 2025. Langkah ini penting untuk memastikan produk yang digunakan masyarakat tidak hanya aman, tapi juga sesuai standar yang berlaku. Distribusi kosmetik dan obat tradisional merupakan salah satu tahapan penting dalam rantai pasok produk kesehatan. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan materi seputar standar penyimpanan, kemasan, pelabelan, serta pengiriman produk yang benar. Semua aspek ini perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Kegiatan ini bukan hanya bersifat satu arah. Dinkes Banten juga membuka ruang dialog antara regulator dan pelaku usaha. Tujuannya agar tantangan di lapangan bisa didiskusikan bersama dan ditemukan solusinya secara tepat. Selain itu, Dinkes juga terus mendorong pelaku usaha untuk memiliki sertifikat cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Sertifikasi ini penting sebagai bentuk komitmen dalam menjaga mutu dan keamanan produk, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk lokal. Dengan distribusi yang tertata baik, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Produk yang sampai ke konsumen terjamin mutunya, tidak rusak selama pengiriman, dan pastinya lebih aman digunakan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Farmasi dan Alat Kesehatan Dinkes Banten, Dr. Dendi, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap produk obat tradisional dan kosmetik yang ilegal atau tidak memiliki izin edar. Jadi kalau penggunaan jamu-jamu tradisional atau obat-obat tradisional coba dilihat lagi komposisinya dan lambangnya juga biasa di dalam kemasan tuh ada lambang daun tuh. Nah itu kan menunjukkan bahwa memang itu benar-benar komposisinya adalah tradisional. Yang ditakutkan itu kan obatnya adalah obat kimia, cuman dilabeli dengan obat tradisional. Dan kalau untuk kosmetik kita lihat bahan-bahannya juga apakah dia ada merkuri atau tidak dan dari mana asalnya juga kita harus tahu. Selain itu, Dinas Kesehatan Banten menyampaikan langkah ini dapat mendorong pertumbuhan industri kosmetik dan obat tradisional yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya saing tinggi. Mereka terus berkomitmen hadir, membina, dan mengawasi demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan terlindungi. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pemantauan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Pangan Kemenkes RI, Rengganis Pranandari menyampaikan, masyarakat harus berhati-hati terhadap produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Memilih gitu ya obat bahan alam maupun kosmetik gitu yang memenuhi syarat khasiat, keamanan maupun mutunya. Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, Dinas Kesehatan menginginkan Provinsi Banten yang lebih sehat, aman, dan berdaya saing di bidang kesehatan tradisional dan kosmetik. Karena kesehatan masyarakat adalah prioritas bersama. Pagi-pagi enaknya ngopi. Mantap nih. Selalu happy ketemu sahabat yang sejati. Tanpa sekat, benar-benar ilmu padi. Tubrukers terus berkarya tanpa henti. Diseling sekali-sekali selfie. Susah senang ditemani si benar-benar kopi. Kopi Tubruk Gajah, benar-benar kopi. Saksikan Berita Nusantara setiap harinya pukul 21.30 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di CTV.
Pemirsa, dalam rangka Hari Jadi Satpol PP, pemerintah Kabupaten Tangerang berharap kepada OPD dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid saat memimpin apel Hari Jadi Satuan Pamong Praja Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang menyampaikan pentingnya dedikasi anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Kesigapan mereka merupakan simbol komitmen institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ini sudah kita laksanakan yang untuk Badan Penanggulangan Daerah dari Pulau Kebakaran yang ke-106, kalau yang Satpol PP yang ke-75. Alhamdulillah sudah kita laksanakan upacara apel, sekaligus juga tadi ada simulasi, ada langkah-langkah yang sering dilaksanakan oleh Satpol PP maupun oleh Badan Penanggulangan Daerah untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan untuk CTV Network. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Wali Kota Tangerang Syahrudin mengajak generasi Z untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sebagai wujud cinta tanah air. Wali Kota Tangerang Syahrudin menekankan pentingnya semangat nasionalisme di era digital, terutama bagi para generasi muda. Syahrudin mengajak generasi Z untuk tidak hanya melek teknologi, namun juga peka terhadap nilai-nilai kebangsaan yang merupakan warisan para pahlawan. Masyarakat bersama para pegawai pemerintah Kota Tangerang mudah-mudahan ini ya mendorong semangat kita ya untuk menyemangatkan ya, lebih ya, bangkit membangun Kota Tangerang, Indonesia dari Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang berharap semangat kebangkitan nasional terus bergaung di hati setiap generasi. Herman Arif, Kota Tangerang, Banten melaporkan untuk CTV Network. Pemirsa, meluapkan sukacita, ratusan keluarga P3K dan CPNS menggeruduk Pemkab Majalengka membawakan rangkaian bunga sebagai wujud syukur mendapatkan SK dari Bupati Majalengka. Ratusan keluarga P3K dan CPNS geruduk Pemkab Majalengka untuk menyaksikan prosesi keluarganya yang telah menerima SK dari Bupati Majalengka. Meski mereka tidak mendapatkan undangan resmi dari panitia, namun antusias warga cukup tinggi hingga petugas Satpol PP dan Disub harus ekstra melakukan penertiban usai jalannya acara. Hari ini ke lapangan kita itu untuk mendampingi istri. Kebetulan hari ini dilantik P3K di lingkungan Dinas Kesehatan. Udah berapa lama bekerja di sana? Kalau tidak salah itu dari 2016 sudah masuk di Dinas Kesehatan. Dan yang kemarin 2024 seleksi P3K lolos, alhamdulillah. Ya, ini kan kebahagiaan bukan hanya milik mereka yang diangkat CPNS dan P3K, tapi keluarganya, orang tuanya. Makanya tadi ketika orang tuanya menyaksikan di luar, saya suruh masuk. Ini kan momen kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan anak-anak yang dilantik, tapi orang tua dan keluarganya. Ya, ini kan bagian dari tasakur birima. Saya melantik, saya mengambil sumpah, disaksikan dengan orang tuanya, kan menambah lengkap kebahagiaannya. Terdapat 852 P3K dan CPNS dilantik Bupati Majalengka Eman Suherman, disaksikan Kepala BKN Jawa Barat. Adapun usia terendah CPNS yang dilantik 24 tahun dan yang paling tua 59 tahun P3K dari tenaga pendidik. Edward Spendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melaporkan untuk CTV Network. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Halo Indonesia.
This approach guides Indonesia's participation in many international organizations. BRICS. We also apply to join OECD, CPTPP, and the Indo-Pacific Forum, advocating for dialogue among equals rather than adversaries. Kemunculan plang bertuliskan potensi tsunami di pemukiman dekat pagar laut di Desa Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang membuat resah nelayan dan warga. Menurut keterangan nelayan, plang peringatan bencana tsunami sudah terpasang di tengah pemukiman mereka sejak 2 pekan terakhir. Minimnya tempat wisata di wilayah Serang Timur, Binuang Waterpark menjadi pilihan karena wisata yang murah meriah dan berbagai wahana hingga tempat bersuah foto ada di tempat wisata ini. Pagi-pagi enaknya ngopi. Mantap nih. Selalu happy ketemu sahabat yang sejati. Tanpa sekat, benar-benar ilmu padi. Tubrukers terus berkarya tanpa henti. Diseling sekali-sekali selfie. Susah senang ditemani si benar-benar kopi. Kopi Tubruk Gajah, benar-benar kopi. Pemirsa, berikut keterangan pers Kepala BPI Danantara Indonesia, Roslani. Kita mengambil saja beberapa kegiatan yang kita lakukan di Danantara, terutama dari segi investasi yang akan kita lakukan ke depannya, baik itu di hilirisasi, baik itu di sektor kesehatan, dan juga di sektor clean energy, waste to energy, dan yang lain-lain. Nah, pada intinya juga ya, karena kita kan juga harus mempunyai pertanggungjawaban dari dana yang kita keluarkan, diharapkan juga kita sampaikan kita akan menaruh tim-tim yang kuat dan terbuka juga untuk menaruh juga ekspat-ekspat yang dibutuhkan agar kedepannya juga menjadi dari segi governance-nya dan tata kelolanya juga menjadi lebih baik. Jadi memang penekanan di tata kelola, di transparansi, keterbukaan, dan juga akuntabilitas juga ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik dan menjadi penggerak pertama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Itu disampaikan. Jadi penekanannya adalah di situ juga bagaimana kita lebih mencurahkan lagi dari segi risiko, dari segi compliance, itu juga tadi pembicaraan yang ditekankan. Jadi hal-hal itu ya tentunya di dalam investasi kita ke depannya, harapannya return yang diharapkan ya tentunya harus ada, tetapi segi-segi lain terutama dari lapangan pekerjaan itu juga yang ditekankan oleh beliau. Itu aja sih. Tapi sejauh ini ada yang masuk baru nggak, investasi ataupun juga proyek yang akan mulai lanjut gitu dari Danantara? Dari Danantara ya memang kita ada listnya kan ya, list proyeknya. Sudah sampai mana sejauh ini nih? Ya sudah ada yang hampir final. Karena kita kan juga harus melakukan semua proses due diligence ini dengan baik dari segi due diligence dari segi finansial, dari segi legal, dari segi administrasinya, dari segi teknologinya, dan yang lain-lain. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi harapannya dalam waktu sebentar lagi ada beberapa investasi yang kita akan lakukan, dan kita juga akan terbuka kepada publik investasinya apa saja yang kita lakukan. Karena buat kita yang paling penting juga prosesnya ini kita sudah lakukan secara benar, secara komprehensif, dan sesuai dengan aturan yang ada. Pak, dengan Boeing gimana Pak? Dengan Boeing Pak, yang kemarin di Instagram Bapak bilang kalau Danantara bakal kerja sama dengan Boeing, itu gimana posisi dengan Boeing? Oh enggak, itu kan kami menerima
pimpinan Boeing dari Amerika dan juga pimpinan dari regionalnya. Ya, ini lebih sebetulnya menyangkut kepada kesiapan Boeing untuk bekerjasama dengan Garuda ya. Karena memang kan dulu sempat ada komitmen ya Pak Doni ya, kerjasama Boeing dengan Garuda yang memang tertunda karena COVID. Nah itu menjadi salah satu topik pembicaraannya, bagaimana untuk proyek itu bisa berjalan lagi atau tentunya akan melakukan adjustment atau revisi. Nah itu sedang dikaji oleh tim di Garuda maupun di Dirgantara. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi, tetaplah di Halo Indonesia. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesel banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyeselnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah jelas. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan makan bergizi gratis. Program MBG digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia dan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dua pemimpin ini menegaskan komitmennya untuk meningkatkan sinergi antara dua negara serumput. Kita negara serumput, kita negara suatu budaya, sebagian besar rakyat kita agamanya sama. Bahasa kita pun sebetulnya berasal dari bahasa yang sama. Yang perlu kalian lihat adalah penyebutnya dulu. Apakah sama atau tidak? Kalau misalnya posisinya penyebutnya sama, maka gampang sekali untuk membandingkan pecahan ini. 0,4 dikali 75. Oke, kita buat perkalian ke bawah. Ingat, persennya kita abaikan juga ya. Jadi adik-adik harus hitung dulu pembagian yang pertama, yaitu 12 dibagi 3 adalah 4. Pemirsa, penolakan terhadap Undang-Undang TNI terus dilakukan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan permohonan uji formil atas Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Dengan membawa sejumlah dokumen, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari sejumlah aktivis kontras, LBH Jakarta, imparsial dan mahasiswa mengajukan permohonan judicial review atas Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan uji formil ini, pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dinilai bermasalah dalam proses legislasinya. Selain itu, pengesahan undang-undang tersebut tidak mempertimbangkan keresahan dan merugikan masyarakat umum, serta dianggap melanggar janji reformasi. Undang-undang TNI ini tentu sudah jelas-jelas melanggar janji dari tuntutan reformasi, yaitu untuk menghapuskan dui fungsi ABRI dan juga untuk menegakkan supremasi sipil. Di mana jika TNI pada akhirnya masuk lagi ke ranah-ranah sipil, itu tentu saja akan menyalahi nilai-nilai dari reformasi dan juga demokrasi itu sendiri, yang juga akan berbahaya
bagi situasi sipil kita hari ini. Diharapkan dengan adanya permohonan tersebut, nantinya Hakim Mahkamah Konstitusi dapat bersikap objektif untuk memutuskan guna kepentingan masyarakat umum. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network. Pemerintah Kabupaten Serang mendukung penuh pembentukan Kejaksaan Negeri Serang dengan menyediakan lahan pembangunan kantor Kejari di kawasan Puspemkab Serang. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Rudi Suhartanto menjelaskan, pada dasarnya Pemkab menyambut baik rencana pembangunan kantor Kejari di wilayah Serang guna mempermudah rentang kendali dan pelayanan kepada masyarakat. Pemkab Serang sudah menyiapkan lahan pembangunan gedung Kejari di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang dengan luas lahan yang disiapkan 1,5 hektar. Kita sudah ini digagas sejak tahun 2021. Kesungguhan dari pemerintah daerah untuk menggagas terbentuknya Kejaksaan Kabupaten Serang atau Kejaksaan ini sejak tahun 2021 kita bersama-sama dengan teman-teman DPRD untuk membangun opini sedemikian rupa di teman-teman Prokopimda, sehingga alhamdulillah usulan kita tahun 2021 sekarang direspon, bahkan sudah mau ke finalisasi ya. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Tias Widiarto mengatakan akan menindaklanjuti usulan pembentukan Kejari Serang dengan turun ke lapangan, memvalidasi dan memastikan bahwa apa yang disiapkan untuk pembentukan Kejari sudah valid sehingga diajukan ke Presiden untuk dibentuk Kejari Serang. Menindaklanjuti usulan yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi dari Bupati ya, tahun 2021 Gubernur ya, ke Kejaksaan Tinggi terus ke Kejagung. Jadi Kejaksaan Agung setelah melakukan kajian verifikasi atas prasyarat untuk terbentuknya suatu Kejaksaan Negeri Kabupaten menganggap ini sudah cukup, nilai cukup, tapi kami perlu validasi dari Kemenpan RB untuk memastikan bahwa apa yang kita persiapkan, kita nilai itu sudah valid. Keberadaan Kejaksaan Negeri memang diperuntukkan dan diperlukan bagi setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Makfiro, Kabupaten Serang, Banten melaporkan untuk CTV Network. Informasi tadi menjadi informasi terakhir Halo Indonesia untuk malam hari ini. Pemirsa, Anda juga dapat mengakses berita-berita kami melalui media sosial CTV Network. Saya Nina Rostiana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat menikmati waktu istirahat Anda. هذه القمة غير العادية جاءت كما نعتقد استجابة للتحدي الوجودي لنا جميعا من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية والتي تمثل ما لا يقل عن 2 مليار مسلم من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة وموارد. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat akan segera dimulai. Namun rencana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang kantin sekolah terkait potensi penurunan omset mereka. Aksi protes dilakukan salah seorang warga Cibodas, Kota Tangerang saat Menteri SDM Bahli Lahadalia memantau distribusi gas LPG 3 kg di agen gas PT Agung Palitoling. Selamat malam pemirsa, Halo Indonesia hadir kembali menjumpai Anda malam hari ini. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Saksikan Berita Nusantara setiap harinya pukul 21.30 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di CTV.